Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Karena sudah lama kita tidak compare antara dua laptop, kali ini kita akan compare dari dua brand yaitu HP dan Asus. Ini prosesornya sama, lalu RAM-nya juga sama, storage-nya sama, hanya berbeda di VGA saja. Apa laptopnya? Ini dia. Oke, yang akan kita compare kali ini adalah Asus VivoBook K413FQ dan HP 14S CF 2034. Tapi sebelum kita ke spesifikasinya, kita lihat terlebih dahulu bodinya. Jadi kita mulai dari HP. Ini bahannya terbuat dari bahan plastik dan bagian dalamnya juga sama. Lalu untuk ketebalannya ini 1,9 cm dan beratnya ini 1,4 kg saja. Keyboardnya cukup nyaman dan sudah dilengkapi dengan backlight. Untuk touchpadnya berada di bagian tengah dan tidak ada fingerprint. Tapi desainnya menurut saya bagus seperti MacBook sekilas, tapi kurang tipis lagi. Sedangkan untuk K413FQ ini bagian covernya terbuat dari bahan metal, tapi untuk bagian dalamnya ini terbuat dari bahan plastik. Beratnya ini 1,4 kg saja dan ketebalannya 1,7 cm saja. Keyboardnya nyaman digunakan dan sudah ada backlight sama seperti HP tadi. Lalu ada color blocking di bagian enter yang membedakan. Kemudian touchpadnya tidak berada di bagian pas tengah sedikit ke kiri, tapi ada fingerprint di bagian pojok kanan atas. Desainnya ini saya suka karena terlihat elegan dan simple. Untuk port-portnya kita bahas mulai dari HP terlebih dahulu. Di bagian kiri terdapat case interlock, satu USB Type-C, dan SD card reader. Lalu di bagian kanan ada DC in, LAN port, HDMI port, kemudian dua USB Type-A 3.1 Gen 1, dan yang terakhir ada input-output audio. Selanjutnya dari Asus ini port-portnya yang di bagian kiri ada DC in, satu HDMI port, satu USB Type-A 3.1 Gen 1, satu USB Type-C, dan input-output audio. Di bagian kanan terdapat dua USB Type-A 2.0 dan microSD card reader. Keduanya sama-sama lengkap untuk port-portnya. Untuk layarnya ini sama 14 inch Full HD anti glare dengan 45% NTSC. Tapi yang sedikit membedakan adalah bagian bezelnya. Menurut saya masih lebih tebal milik HP. Tapi untuk webcam ini tetap sama 720p atau HD untuk resolusinya. Untuk spesifikasi dari kedua laptop ini hampir sama. Yang pertama dari prosesor ini sama-sama menggunakan Core i7 10510U dengan 4 core 8 thread. Dan untuk RAM-nya ini menggunakan 8GB DDR4, tapi untuk HP ini menggunakan kecepatan 2666 MHz. Sedangkan untuk Asus menggunakan 2400 MHz. Tapi untuk SSD-nya ini sama-sama 512GB dengan PCIe NVMe. Yang berbeda juga ini dari VGA-nya. Yang pertama dari HP menggunakan Radeon 532GB DDR5, sedangkan untuk Asus ini menggunakan Nvidia MX 352GB. Ini sama-sama DDR5. Tapi seperti apakah performanya dan kecepatan SSD-nya seperti apa? Kita langsung tes saja. Yang paling seru dan ditunggu-tunggu ini adalah bagian tes performanya. Sepowerful apakah kedua laptop ini? Langsung saja kita tes yang pertama ini menggunakan Crystal Disk Mark yaitu SSD-nya. HP mendapatkan kecepatan read 1866 MB per second dan write-nya ini 947 MB per second. Untuk Asus mendapatkan angka read sebesar 1741 MB per second dan write-nya ini di angka 982 MB per second. Selanjutnya kita lakukan pengujian menggunakan Cinebench R20. Hasil dari HP mendapatkan angka 1237 untuk satu kali tesnya. Dan 10 kali tes angkanya semakin tinggi walaupun tetap di angka 1200, tapi hasilnya semakin naik hampir 1300. Lalu untuk Asus hasil dari satu kali tes mendapatkan angka 1362 dan untuk 10 kali tesnya rata-rata di angka 1300. Biarpun sempat turun di angka 1200 tapi tidak terlalu jauh sekali dan angka terendahnya ini 1275. Tes selanjutnya menggunakan 3D Mark. Hasil dari kedua laptop ini lumayan perbedaannya. Dari HP timespan-nya mendapatkan angka 399, untuk Firestrike 1645 dan untuk stress test 3D Mark Firestrike ini 99% lolos dan suhu tertingginya 97 derajat Celcius untuk CPU-nya.
Nah, untuk Asus menggunakan Timespy mendapatkan angka 1352, lalu untuk Firestrike-nya mendapatkan 3730. Untuk uji coba stress test 3D Mark menggunakan Firestrike hasilnya 98,5% lolos dengan suhu tertinggi di angka 65 derajat Celcius untuk CPU-nya. Tes menggunakan Cinebench sudah, pakai Firestrike juga sudah. Sekarang kita coba untuk render video beresolusi 1080p dengan durasi 1 menit. CF 2034TX berhasil menyelesaikan dalam waktu 4 menit 44 detik. Dan untuk hasil dari Asus ini mampu menyelesaikan dalam waktu 1 menit 13 detik. Lumayan jauh untuk selisih dari waktu yang diperlukan untuk render video 1 menit ini. Pengujian render terakhir kita menggunakan Blender dengan render menggunakan CPU. Hasilnya HP berhasil menyelesaikan dalam waktu 13 menit 13 detik dan untuk Asus ini 13 menit 3 detik saja. Untuk tes GPU-nya HP dapat menyelesaikan dalam waktu 14 menit 57 detik, sedangkan untuk Asus menyelesaikan dalam waktu 14 menit 46 detik dan ini selisihnya sedikit sekali. Oke, jadi untuk game pertama kita coba untuk Dota 2 di laptop HP ini. Untuk hasilnya ini rata-rata di sekitar 30 fps sampai dropnya ini mungkin di sekitar 29 fps. Untuk ini kita coba. Nah, ini rata-rata di angka 29 fps sampai 30 fps di settingan high. Untuk game kedua ini kita coba untuk CSGO di settingan high. Kalian bisa lihat di sini settingannya sudah high semua. Dan langsung saja kita coba untuk main. Nah, untuk hasilnya ini tetap lancar. Untuk FPS yang didapatkan sekitar 55 sampai 60 FPS. Jadi untuk settingan high ini cukup lancar. Ya bukan cukup lancar tapi lancar dipakai untuk bermain game. Selanjutnya untuk Asus ini kita coba juga untuk game Dota 2 dan hasilnya ini lancar sekali dipakai untuk Dota 2 dan FPS yang didapatkan ini sekitar 61 sampai ya 50 sampai 60 untuk FPS yang dihasilkan. Dan untuk ketika war seperti ini tetap lancar. Selanjutnya untuk yang Asus ini langsung kita coba untuk bermain CSGO. Kita lihat settingannya. Ini kita setting high semua. Dan untuk hasilnya ini tetap lancar dan FPS yang didapatkan ini rata-rata di angka 80 sampai 90-an untuk FPS yang didapatkan. Untuk apa saja yang bisa di-upgrade dari HP ini, yang pertama adalah RAM-nya. Biarpun dual slot terisi semua, tapi kalian masih bisa mereplace atau kalian lepas dan ganti dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian SSD-nya juga masih bisa diganti dengan kapasitas yang lebih besar dengan cara mereplace yang sudah ada. Lalu masih ada space kosong untuk hard disk, tapi sayangnya HP tidak memberikan konektor untuk kalian upgrade SSD. Selanjutnya bagian dalam dari Asus ini kita lihat sedikit sekali yang bisa di-upgrade, hanya SSD saja. Karena sudah disediakan slot kosong untuk SSD dan RAM-nya tidak bisa di-upgrade karena onboard dan tidak ada slot sama sekali. Nah, karena ini sudah di bagian akhir, kita langsung bahas untuk harganya. Dari Asus ini dibanderol 12 jutaan saja, tapi untuk desain dan body kita akan beri nilai dia 8,5. Karena yang pertama desainnya adalah simple dan elegan. Yang kedua kita akan nilai untuk fitur dari Asus ini kita akan beri nilai 7 karena yang pertama ini tidak bisa upgradable banyak seperti RAM-nya tidak bisa di-upgrade, padahal untuk sekelas i7 penggunaannya biasanya membutuhkan RAM yang sedikit besar. Lalu untuk Office Home and Student-nya dia tidak diberikan, tidak ada banding untuk seri yang ini. Tapi untuk performa kita akan beri nilai 8 karena untuk seri VivoBook kita bisa lihat performanya yang powerful sekali. Nah, untuk seri HP ini dibanderol di harga 11 jutaan, tapi untuk body dan desainnya kita akan berikan nilai 7 karena untuk seri 14S bodinya dari yang seri low N4000 dengan harga 4 jutaan sampai ke i7 yang harganya 11 jutaan sama persis, dan untuk port-portnya pun juga sama persis. Lalu untuk fitur kita akan berikan nilai 9 karena yang pertama ada Office Home Student yang 2019 secara permanen diberikan cuma-cuma. Kemudian untuk layarnya sudah menggunakan Full HD IPS
Dan yang ketiga, ini sudah upgradable, untuk RAM-nya bisa di-upgrade, SSD-nya bisa di-upgrade lagi. Ini keren sekali untuk fiturnya. Tapi untuk performa kita akan berikan nilai 7,5 mungkin ya. Nah, performanya menggunakan i7 sudah bagus, tapi untuk VGA-nya dia masih menggunakan Radeon 530, yang mana biasanya penggunaan i7 ini sedikit agak berat, jadi mungkin menggunakan Radeon 530 saya rasa masih kurang. Tapi menurut kalian worth it atau tidak untuk dibeli antara kedua laptop ini, HP atau Asus? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran, atau mungkin kalian mau request next kita review apa, atau mungkin kita compare apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Lalu untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita, karena kita akan review lebih banyak lagi barang-barang seputar dunia IT. Tapi jangan lupa juga di-share untuk video kita kali ini. Jadi saya Ucup, see you next video.